Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami ingin belajar kebenaran firman-Mu, biar Tuhan sendiri yang mewahyukan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita ada di spesial kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus adalah satu peristiwa yang sangat penting untuk kita peringati, untuk kita hayati, saudara, ya. Sama halnya dengan kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Ini satu paket, saudara, ya. Dia bangkit bukan hanya berkeliaran di bumi ini, tetapi ia naik ke surga. Itu membuktikan bahwa dia adalah pemilik surga itu sendiri. Itu membuktikan bahwa Yesus benar-benar datang dari surga. Ia naik ke surga, saudara, ya. Ia tidak menetap di bumi ini. Itu menunjukkan bahwa benar apa yang dia katakan selama hidup ini, bahwa dia berasal dari atas. Nah, saudara, ada beberapa hal kita ingin belajar dari Kisah Para Rasul, saudara, ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Kisah Para Rasul ini ditulis kepada Theophilus, sambungan dari kitab Lukas. Ini Lukas yang menulis, saudara, ya. Ini menuliskan di kisah ini bagaimana Yesus terangkat ke sorga. Dan sebelum dia terangkat ke sorga, kalau kita lihat di ayat yang ketiga, kepada mereka, kepada murid-muridnya, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, kenapa saya mau mulai dari sini, saudaraku? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia tetap konsisten pada satu pesan penting, yaitu pesan kerajaan Allah. Makanya diulang-ulang, berulang kali. Kenapa? Ini saat-saat terakhir Yesus secara fisik bisa bersama-sama dengan murid-muridnya. Pasti ada satu pesan penting. Kalau kita katakan kita tahu kapan ajal kita tahu kapan usia kita berakhir. Pasti saat-saat terakhir itu saudara akan gunakan sebaik-baiknya untuk menyampaikan pesan yang saudara anggap paling penting. Dan memang ini konsisten. Sejak pertama Yesus datang ke dunia ini, Yesus selalu memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan sebelum ia naik ke surga pun berbicara berulang-ulang tentang apa? Kerajaan Allah. Bicara tentang kerajaan Allah itu bukan bicara surga, saudara. Itu bukan bicara mati masuk surga. Enggak, itu bicara sistem pemerintahan Allah yang ada di bumi ini. Kerajaan Allah itu bicara tentang sistem pemerintahan Allah yang harus memerintah di bumi ini. Bukan secara darah dan daging, tetapi dalam hidup orang-orang percaya. Nah, sekarang persoalannya sistem apa yang memerintah dalam diri kita. Kalau bicara tentang kerajaan Allah juga itu bicara otoritas. Mengingatkan murid-muridnya bahwa merekalah duta-duta Allah, bahwa merekalah utusan-utusan kerajaan Allah, saudara. Dan mereka punya tanggung jawab yang besar, mereka punya tanggung jawab yang berat sebagai utusan-utusan Tuhan, sebagai duta-dutanya Tuhan di bumi ini. Itu sebabnya Yesus berulang kali. Dan sebelum dia naik ke surga, saudara, untuk menggenapi hal ini, untuk supaya kita bisa menjadi duta-dutanya Allah. Ayat 45, pada suatu hari ketika ia bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes Pembaptis membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Untuk apa? Supaya saudara dan saya bisa menjadi duta-dutanya Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa menunaikan tugas sebagai duta-duta kerajaan Allah. Saudara, ini bukan dengan kuat gagah kita, tapi hanya oleh Roh Kudus, saudara. Hanya oleh anugerah Tuhan kita dimampukan untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mengingat hari kenaikan ini, saudara, pertama-tama yang harus kita ingat adalah ada tugas yang harus kita tunaikan. Ada tugas yang harus kita tunaikan.
yaitu menjadi duta-duta Allah. Dan kabar baiknya, Yesus tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia berikan Roh-Nya yang kudus. Dia berikan Roh Kudus untuk menuntun kita, memampukan kita menunaikan tugas ini. Hidup saudara dan saya itu bukan it's all about me and myself. It's not about berapa banyak uang yang saudara bisa hasilkan. Ini bukan tentang berapa banyak gelar yang saudara bisa dapatkan. Ini bukan tentang berapa banyak fasilitas yang kau bisa miliki. Tetapi hidupmu dalam kerajaan Allah, ini semua tentang bagaimana aku menjadi pelaksana kehendak Tuhan di bumi ini. Ya saudara, ini sangat penting untuk kita lakukan. Ini sangat penting untuk kita kerjakan, saudara. Ya. Ini sangat penting untuk kita hayati bahwa kita mengemban tugas yang sangat luar biasa ini. Nah, saudara, kalau kita melihat masih di seputar peristiwa kenaikan ini ada yang lucu, saudara. Ya. Ayat yang ke-6 kita lihat. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini benar-benar saudara, Tuhan itu baik dan berkasih karunia. Tuhan lagi ngomong serius dari tadi. Kamu tunggu di sini ya, entar akan ada Roh Kudus. Tuhan lagi ngajarin berulang-ulang tentang kerajaan Allah. Yang ditanya lagi Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini gak fokus murid-muridnya dan masih gak ngerti, saudara. Mereka masih memikirkan kapan Israel dibebaskan dari penjajahan Romawi. Kapan kerajaan Daud akan dipulihkan kembali? Yesus kan ngomong tentang kerajaan Allah. Mereka mikirnya itu bukan sistem pemerintahan Allah di bumi ini. Mereka tetap berpikir tentang kerajaan darah dan daging yang akan ada di Israel, di wilayah tanah Israel. Makanya pertanyaannya masih begini. Kenapa saya bilang Tuhan masih berkasih karunia? Ini gak digaplok semuanya, saudara. Masih gak ngerti, pikirannya masih duniawi. Coba lihat apa yang Tuhan jawab ayat yang ke-7. Engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini kalau saya dramatisir dengan bahasa sehari-hari. Yesus udah ngajarin apa semua. Ditanya, jadi kapan akan ada kerajaan di Israel? Kita bebas dari penjajahan Romawi. Tuhan jawab, enggak usah tahu, kan tuh gitu kira-kira ya. Bukan urusanmu itu. Sebab itu memang gak pernah ada, saudara. Konsep Yesus beda dengan konsep kita. Kenaikannya ke sorga itu membuat kita harus meneruskan karyanya di bumi ini. Menegakkan sistem pemerintahan kerajaan Allah. Jangan fokus pada yang lain-lain. Mereka ini masih berpikir pada kapan mau memulihkan kerajaan bagi Israel, kerajaan dunia. Ada orang yang jadi Kristen yang dipikirin gimana kerajaan bisnisnya makin hebat. Saudara punya kerajaan bisnis yang hebat, itu puji Tuhan. Ya. Tapi target kekristenanmu bukan itu. Orang non-Kristen juga bisa kok punya kerajaan bisnis yang hebat. Ya. Orang non-Kristen juga bisa punya kerajaan bisnis yang hebat. Tetapi bagaimana sistem pemerintahan Allah harus sudah ada dalam diri kita. Itu tantangan kita, saudara. Itu yang menjadi tugas kita. Nah, itu sebabnya ayat yang ke-8 ini menjadi titik terpenting. Menurut saya ini titik terpenting dari peristiwa kenaikan. Yaitu Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kenapa saya katakan ini titik terpenting? Sebab inilah penugasannya dari Tuhan Yesus, bahwa kita meneruskan cerita tentang Tuhan itu. Ya, kita harus mengubah history sebagai dari sejarah menjadi his story, menjadi cerita tentang dia yang harus diteruskan dari generasi ke generasi.
Sekali lagi, bukan kuat gagah kita, Roh Kudus akan turun. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, cirinya adalah kita menjadi saksi Tuhan. Bukan menjadi sakti ya. Ini kata S jangan diubah jadi kata T. Menjadi saksi, bukan menjadi sakti. Dan dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini artinya apa, saudara? Ini artinya kita harus mulai semuanya dari yang terdekat dengan kita. Apa yang terdekat dengan kita? Yang terdekat dengan kita adalah rumah. Menangkan keluargamu, jadi contoh untuk keluargamu. Saya miris kalau orang percaya bisa membangun perusahaan yang hebat, tetapi keluarga berantakan. Bisa bangun rumah yang megah, rumah kayak gedung, tetapi tidak ada home di dalamnya. Bisa membangun house, tapi tidak bisa membangun home di dalamnya. Ini kan miris, saudaraku. Ya. Kita bisa punya perusahaan besar, tetapi kultur kerajaan Allah tidak ada di situ. Ini kan hal-hal yang sangat menyedihkan. Kita bisa terpandang, kita dianggap orang jenius, kalau perlu menang penghargaan internasional. Tapi anak-anak kita sendiri tidak respect dengan kita. Untuk teman-teman hamba Tuhan, kita mungkin bisa khotbah kemana-mana, tapi anak istri kita yang paling duluan tidak mau dengar khotbah kita. Ini miris, saudara, ini miris. Saya tidak menyebut nama, tapi saya harus saksikan, saudara. Waktu saya pelayanan penggembalaan di Australia dulu, satu kali ada hamba Tuhan datang dari Indonesia. Ya, dia berkhotbah di komunitas kami. Dan itu pemandangan yang saya tidak bisa lupa, saudara. Dulu di Sydney itu ada koran, ya, majalah, tapi kualitas kertasnya kayak majalah, gede, saudara, gede ya. Lebih gede dari Alkitab ini jauh langsung. Lebih gede dari Alkitab ini. Pada saat suaminya berkhotbah, istrinya kan ikut nemenin sama anak-anaknya. Itu istrinya duduk di belakang, kita ruangannya agak turun gitu, teater dulu kita pakai kampus ya. Jadi kayak orang nonton bioskop gitu, turun dari atas ke bawah. Itu benar-benar suaminya khotbah, istrinya baca koran Indo itu, Indomedia atau Buletin Indonesia, saya lupa merek yang mana, tapi ya ada dua koran itu yang paling terkenal dan yang gede. Dibuka begini, lah suaminya lagi khotbah, dianya begini. Coba saudara bayangkan, ini menyedihkan, saudara, ini menyedihkan, ini menyedihkan. Hamba-hamba Tuhan, kalau sampai Anda punya jadwal pelayanan banyak, tapi istrimu sendiri sudah tidak bisa mendengarkan engkau khotbah, something is wrong. Bagaimana bisa menegakkan kerajaan Allah? Gimana jadi duta Allah? Kalau orang yang terdekat dengan kita sendiri, orang yang terdekat dengan kita sendiri tidak bisa respect, tidak bisa merasakan sistem pemerintahan Allah dalam hidup kita. Udah semua omong kosong, saudara. Itu sebabnya Tuhan bilang kamu jadi saksi mulai dari Yerusalem, bukan dari ujung dunia, Samaria, Yudea, Yerusalem. Enggak, terbalik, bukan dari jauh dulu, dari dekat dulu, melebar sampai ke yang jauh. Dari yang dekat dulu, saudara. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, baru sampai ke ujung bumi. Yuk, perhatikan sekarang gimana kondisi keluarga kita, gimana kondisi anak-anak kita, gimana kondisi pasangan hidup kita. Mereka memprihatinkan atau tidak? Para suami yang harus dimuridkan dulu itu istri dan anak-anakmu. Para pendeta yang harus dimuridkan dulu itu bukan jemaatmu, istri dan anak-anakmu. Ya. Istri dan anak-anakmu harus bisa dimuridkan dulu. Jadi saksi, bukan jadi sakti, bukan buat gaya-gayaan. Jadi sakti itu jadi gaya-gayaan, kelihatan hebat. Enggak, saudara. Nah,
Setelah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kenaikan Tuhan Yesus ini disaksikan dengan mata telanjang oleh murid-muridnya. Peristiwa ini pasti menjadi peristiwa yang benar-benar mengubah orientasi hidup murid-murid. Kalau mereka tadi orientasinya duniawi di ayat yang ke-6 tadi ya, yang ditanyain kapan pemulihan kerajaan Israel, sekarang pasti orientasi dia betul-betul berubah jadi orientasi yang rohani. Dengan mata telanjang mereka melihat Yesus naik ke sorga. Dan saat itu mereka pasti akan benar-benar bisa menghayati ucapan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Saya akan bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Pasti murid-murid ketika melihat Tuhan Yesus dengan mata telanjang naik ke sorga, orientasi hidup mereka berubah. Mereka ingat Tuhan pergi ke rumah Bapa, menyediakan tempat. Nah, tetapi apakah murid-murid setelah itu santai-santai? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Apakah dia hanya nyanyi begitu doang? Enggak, mereka bekerja lebih giat lagi. Mereka jadi saksi, saudara. Mereka pergi sampai mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai ke kota-kota lain, sampai ke benua Eropa, saudara. Ya. Mereka enggak santai-santai. Banyak orang Kristen hari ini menjadikan sorga menjadi tempat pelarian hidup, dan ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Hidupnya gagal, hidupnya penuh kefrustasian, terus tinggal tunggu kapan Yesus kembali, dan dia gak melakukan apapun juga. Itu yang saya katakan, itu kerinduan yang palsu. Murid-murid pasti sangat bersemangat, saudara, melihat akan hal ini, menyaksikan Yesus terangkat ke sorga. Tapi mereka gak jadi kendor, mereka justru jadi sangat semangat, habis-habisan buat Tuhan. Dari yang pengecut jadi pemberani memberitakan Injil. Dari yang lari tunggang langgang saat Yesus dihadapkan pada Pilatus, kemudian orang yang dulu lari tunggang langgang sekarang menjadi orang yang berani berkata di hadapan mahkamah agama, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia beroleh selamat kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mereka jadi berani habis-habisan buat Tuhan. Salah satu ciri kalau sistem pemerintahan kerajaan Allah sudah hidup dalam diri kita adalah kita berani habis-habisan buat kerajaan Tuhan. Berapapun harganya kita mau menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, saudaraku. Saya punya satu sahabat, saudara, satu mentor juga bagi saya, orang yang saya respect, almarhum Bapak Pendeta Samuel Saputra. Ya. Saya beberapa kali bertemu dengan beliau. Beliau sudah almarhum, tapi waktu istrinya Ibu Ina saksikan kepada saya bahwa bagaimana saya panggil Pastor Samuel Saputra ini Kosem ya. Bagaimana Kosem hidupnya habis-habisan untuk Injil. Ya, mempertaruhkan nyawanya. Pada saat ia meninggal, dia saat itu terkena COVID kemarin, dilarikan ke rumah sakit. Dianya belum meninggal. Di atas rumahnya, kira-kira beberapa saat sebelum ia meninggal, di atas rumahnya ada awan berbentuk salib. Salib sesalib-salibnya. Dan yang fotoin itu bukan istrinya, bukan anaknya, tetangganya yang fotoin. Dan foto itu diperlihatkan kepada saya juga. Ya, saya gak bilang kalau saudara meninggal harus ada awan salib di atas rumah saudara. Ya.
Tetapi itu menjadi konfirmasi peneguhan untuk Ibu Ina. Saat itu istrinya tidak tahu bahwa Kosem akan meninggal hari itu. Tetapi setelah tetangganya WhatsApp kirim, ini ada awan salib tepat di atas rumahmu. Dan istrinya tahu ini untuk suaminya. Seorang yang penuh dengan Roh Kudus ditandai dengan ini, habis-habisan untuk kerajaan Tuhan, menjadi kekasih Tuhan, saudaraku, ya. Nah, kembali lagi, Tuhan Yesus naik ke surga, melakukan ini di depan mata murid-muridnya untuk membuktikan bahwa ucapan dia itu benar. Bagi Tuhan Yesus, kenaikannya ke surga adalah dipulihkan keadaannya. Ia kembali ke tempat ia berasal, duduk di sebelah kanan Bapa. Di mana Filipi 2 yang sebelumnya mencatat, dalam kesetaraannya dengan Allah, ia tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia naik ke surga, dia dikembalikan lagi kedudukannya. Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti ia telah menerima segala kuasa pemerintahan, segala kuasa di sorga dan di bumi ada dalam tangannya. Alam maut, jagat raya tidak dapat menguasainya. Ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saudara, ini luar biasa. Saya baca dulu sampai ayat yang ke-11 ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ada satu arah yang dituju, lihat. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Wow, haleluya saudaraku. Saya kalau baca ayat ini bergelora. Kenapa? Saya ingat di kitab Yudas, Tuhan akan datang bersama beribu-ribu orang kudus. Datang di langit. Seperti murid-murid menatap Yesus naik ke langit, Yesus datang dengan cara yang sama. Yesus akan datang di awan-awan permai. Saya tidak bisa membayangkan keagungan peristiwa itu, saudara. Ya. Kalau ada orang yang berkata, ini isapan jempol, ini hayalan, terserah. Tapi saya tidak dapat membayangkan keagungan peristiwa itu. Ketika Yesus datang dengan beribu-ribu orang kudus, mulai dari zaman PL sampai zaman PB, menjemput orang percaya yang masih hidup. Kalau saat itu kita sudah meninggal, kita akan datang bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita masih hidup, kita akan menyaksikan itu, saudaraku, menyongsong di awan-awan permai. Ya. Pertanyaan saya, sudahkah kita berjuang serius untuk kerajaan Allah, untuk menyongsong harinya itu? Saya tidak suruh saudara jadi ekstrim. Ada orang yang bilang ayat ini berarti Yesus akan turun lagi ke Bukit Zaitun. Enggak, saudara. Yesus datang di awan-awan permai. Mereka lihat ke langit. Yesus datang dengan cara yang sama, datang dari langit juga. Dan saat itu seluruh penjuru dunia, saya tidak tahu gimana prosesnya, tapi saya percaya, mau saudara di Amerika, mau saudara di Papua, mau saudara dimanapun, di Afrika, di ujung dunia manapun, kita semua akan menyaksikan satu pemandangan yang sama. Saya tahu mungkin ini tidak bisa diterima dengan akal sehat. Ini tidak bisa diterima secara logika. Kan bumi bundar, gimana dari Amerika bisa lihat, dari Afrika bisa lihat, dari Asia bisa lihat. Bisa terjadi pada saat kedatangan Tuhan. Kata Rasul Paulus bilang, saat sangkakala dibunyikan, itu hari yang kita tunggu. Saudara, kalau saudara hari ini ada dalam kesulitan kehidupan, masalah yang berat, jangan putus asa. Ya, tetap kerjakan bagian saudara. Tetap jadi duta-duta kerajaan Allah yang efektif. Dan akan ada saatnya hari Tuhan itu akan tiba, saudaraku. Dan doa saya, kita semua akan menyongsong Tuhan pada hari itu. Saya tidak mengajarkan saudara jadi ekstrim tadi yang saya katakan, sebab ada orang yang pasang CCTV 24 jam di Bukit Zaitun untuk tahu kapan Yesus datang kembali.
Saudara, enggak begitu saudara. Kalau Yesus datang kembali di awan-awan permai, sebagaimana murid-murid melihat dia naik ke atas, dia akan datang lagi di langit-langit. Tapi kali ini beserta ribuan orang kudus. Dan saat itu setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Itulah saat-saat yang kita nantikan. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Biar kebenaran ini Tuhan materaikan menjadi satu pengharapan yang kokoh, menjadi sauh yang kuat bagi jiwa kami tentang kedatangan-Mu yang kedua kalinya di awan-awan permai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di Lifehouse Community Sunday Service, Wang Plaza, lantai 2, Jalan Panjang, Kafling 17, Kedoya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di live study, orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh.